Halo teman-teman semua, kami salah satu mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelompok 3 kelas pemasaran malam A akan melakukan presentasi tentang koperasi UMKM. Sebelum mengawali presentasi, ada baiknya kami mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Pandekade Apriliana Dewi, absen 16. Kedua, Igede Agus Supatrajaya, absen 18. Ketiga, Nikomang Tri Apriantika Putri, absen 21. Adapun materi yang kita bawakan yaitu tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Yang pertama, pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Kedua, tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Ketiga, arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Baik, untuk materi pertama yaitu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang tahap pertama atau disebut PJP1 masih jauh dari kata sempurna. Berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Nah, pelaksanaan pembangunan koperasi dalam era PJP2 diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Sehingga, selain koperasi tumbuh menjadi bangun perusahaan yang sehat dan kuat, peranannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu, maka pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewirausahaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pemantapan perannya sebagai soko guru perekonomian nasional. Ini adalah perundang-undangan tentang perkoperasian. Nah, pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1927 dengan Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949, yang pada dasarnya adalah penerjemahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1927. Kemudian pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 dan mencabut Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949. Undang-Undang Nomor 79 ini adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan UUDS Pasal 38. Kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 1959 untuk menyesuaikan fungsi Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 dengan haluan pemerintah dalam rangka melaksanakan demokrasi ekonomi terpimpin. Kemudian pada tahun 1965, pemerintah mengganti PP Nomor 60 Tahun 1959 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Undang-undang baru ini sangat dipengaruhi oleh konsep komunisme. Kemudian yang terakhir adalah pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Pada tahun 1992, pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berlaku hingga sekarang. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan ekonomi. Tantangan koperasi.
Tantangan bagi koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Adapun kendala koperasi dibagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yaitu terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran kurang merata. Yang kedua, iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. Ketiga, belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi. Keempat, belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan sehat dan adil. Kelima, belum mantapnya pembinaan usaha nasional baik antar sektor dan antar golongan ekonomi maupun antar daerah. Sedangkan kendala internal, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas, rendahnya disiplin, tidak ada etos kerja, dan profesionalisme. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Peluang koperasi. Peluang koperasi dibagi menjadi 4, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat dan mandiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Ketiga, terbukanya perekonomian dunia memberikan peluang bagi koperasi, yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi dan makin terbukanya perekonomian, kesempatan kerja sama internasional antara gerakan koperasi di berbagai bidang. Yang keempat, adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang usaha terutama bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Yang pertama ada arahan. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta menjadi suku guru perekonomian nasional yang tangguh. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran dibagi menjadi dua, yaitu sasaran pembangunan koperasi di pedesaan. Itu ada dua, yaitu makin menyebarnya koperasi unit desa mandiri di seluruh pelosok tanah air. Yang kedua, makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan atau koperasi unit desa untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Yang selanjutnya ada sasaran pembangunan koperasi di perkotaan. Salah satunya makin berkembangnya koperasi yang berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota dan masyarakat di daerah perkotaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan koperasi. Secara terinci dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu tentang pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya.
Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah bangsa sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.